Rasul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2014, drone saya kabur di Banjaran. Di tempat inilah drone itu kabur. Kejadiannya, teman-teman. Dia tiba-tiba hilang kontrol, lalu mulai terbang tanpa arah. Beginilah proses terbangnya. Pergi dan terus bergerak. Akhirnya dia hover di satu tempat. Dia hover di satu tempat dengan kamera masih tetap merekam. Kamera masih tetap merekam. Nah, ketika merekam itulah mulai terlihat yang namanya UFO atau Unidentified Flying Object bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. Dia bergerak seperti ini. Perhatikan yang dibulati lingkaran merah. Teman-teman yang ditandai. Nah, itulah pergerakan dari merah ya. Benda-benda terbang tak dikenal Jadi tersebut. ini videonya sudah diperlambat ya. Nah, sebetulnya ada apakah di sana? Di daerah Banjaran itu, drone kabur di satu villa. Kemudian dia terbang melayang ke satu tempat. Dia hover di sana. Terus terbang hover. Dan yang anehnya lagi, yang namanya drone itu waktu terbangnya hanya 21 menit. Tapi ini bisa sampai 55 menit dan ketika dia turun ke bawah, itu baling-baling masih tetap berputar. 1 jam ya. 55 menit dia terus merekam. Dan dia masih terbang di atas. Nah, pertanyaannya, tenaga apakah yang mempengaruhi drone tersebut? Nah, sebelum kita membahas ke arah sana, kita harus tahu juga bahwa di daerah di sana itu adalah daerah yang sangat dekat dengan Gunung Puntang. Nah, kita tahu bahwa Gunung Puntang itu ada portal di sana. Ada stasiun radio pertama. Belanda membuat stasiun radio pertama di sana di Puntang. Halo Bandung itu pertama kali itu dari Gunung Puntang. Kenapa itu di lembah? Bukannya di ketinggian. Tapi kenapa itu di lembah? Sebetulnya semesta ini yang namanya dunia ya, bukannya semesta luar saja, tapi di planet bumi ini itu banyak sekali sebetulnya jalan-jalan di langit. Jalan-jalan di langit inilah yang benar-benar menghubungkan antara planet ini dengan tempat-tempat yang lain. Jalan di langit tersebut itu bisa antar jarak, antar ruang dan waktu, atau antar waktu. Jadi ini bisa benar-benar men-shortcut antara satu tempat dan tempat yang lain. Dan itu masih sering dipergunakan sampai sekarang. Makanya kenapa ketika drone itu kabur, dia menangkap benda-benda terbang tidak dikenal tersebut dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, ini juga harus dipelankan, sepelan mungkin. Perhatikan motor itu. Perhatikan motor yang ada di bawah ini, yang ada di gambar ini. Dia seperti diam. Padahal, dia bergerak dengan kecepatan sekitar 30 km per jam. Tapi dia seperti diam. Nah, menurunkan kecepatan itu harus sangat full ke bawah. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah mereka yang menerbangkan benda-benda terbang tidak dikenal itu melalui portal-portal tersebut? Untuk apa mereka datang ke planet ini? Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi, mereka datang ke sini pasti dengan maksud tujuan tertentu. Dan banyak pula portal yang namanya benda-benda tidak dikenal tersebut yang saya biasa sebut dengan probe, itu banyak sekali juga di Lembang. Seperti ini contohnya. Ini probe yang saya ambil gambarnya itu di Lembang. Dia terbang hover dan dia bisa bergerak maju secara perlahan-lahan. Nah, seperti ini. Ini pesawat mereka. Dan lucunya, mereka terbang di sebelah peneropongan bintang Bosa.
Jadi ketika penerbangan bintang itu melihat jauh ke sana, mereka terbang di pinggirnya. Benar-benar di pinggirnya. Tapi ketika kita dekati, probe itu pergi. Sudah beberapa kali kita dekati, probe itu pergi. Nah, akhirnya kita menggunakan tele. Dari jauh, kita menggunakan tele. Lalu, kita rekam itu probe. Pergerakannya dan sebagainya. Banyak sekali rekaman yang kita miliki. Tapi, sekarang dilihat hanya beberapa sajalah. Tidak perlu banyak-banyak. Dan ini juga satu contoh bahwa kita selalu diperhatikan oleh makhluk tertentu. Ini mesin, probe itu mesin. Sepertinya dia bukan mesin yang ada awaknya, jadi mesin tanpa awak. Nah, untuk apakah mereka ingin mempelajari kita? Nah, dugaan sementara, mereka ingin mempelajari kita itu karena kita memang sangat menarik untuk dipelajari. Mereka mungkin menyebut kita ini kaum yang akselerasi selnya itu rendah. Jadi seperti kita melihat kebun binatang, kita juga tertarik pada primata. Mungkin mereka juga menganggap kita ini, mungkin ya, ini dugaan, mereka menganggap kita ini adalah primata. Kita menganggap yang namanya kera, kita menganggap yang namanya orangutan dan sebagainya itu primata-primata. Tapi mereka memiliki kecerdasan. Nah, itu sangat menarik sekali untuk diteliti, diselidiki, dan lalu kita telaah lebih lanjut. Mungkin mereka juga inginnya seperti itu, meneliti kita terus-menerus. Bahkan di suatu pelatihan Profiling Universe yang saya adakan di Lembang, itu peserta melihat yang namanya probe berkejar-kejaran di atas. Semua peserta melihat yang namanya UFO bekejar-kejaran tuh di langit itu berkejar-kejaran. Dan itu bertepatan ketika Gunung Tangkuban Parahu erupsi. Nah, malamnya ketika peserta sedang berlatih di kolam, mereka semua melihat. Jadi mereka menyaksikan sendiri. Mereka sudah bersaksi tentang yang namanya benda-benda terbang tidak dikenal tersebut atau UFO itu. Nah, pertanyaannya sekarang, lagi pertanyaannya, mengapa kita tidak meneliti yang namanya probe itu sendiri? Tidak meneliti yang namanya benda-benda terbang tidak dikenal itu sendiri. Dan kita tidak meneliti yang namanya portal-portal. Dulu pun mungkin Belanda itu membuat stasiun radio pertama itu dari portal yang ada di Gunung Puntang itu. Probe yang lari itu di sekitar Gunung Puntang. Dan di sana itu banyak sekali portal. Kenapa kita tidak lebih dalam lagi mempelajari yang namanya portal-portal tersebut? Mempelajari yang namanya probe atau UFO itu, mempelajari misteri yang ada di planet ini lebih mendalam lagi, tanpa dari katanya. Kita teliti bersama-sama. Kita lihat apa itu dan siapa itu. Dari mana Belanda juga itu dapat tahu atau mengetahui di sana itu bisa menyambungkan secara cepat gelombang radio sampai ke Belanda. Di lembah loh itu. Bukan di atas gunung, tapi di lembah. Lalu mengapa ada beberapa kolam yang dibangun seperti itu? Karena memang yang saya ketahui, air itu bisa memperkuat yang namanya gelombang radio. Ya. Tapi dari mana Belanda tahu? Berdasarkan bocoran yang saya dapat, Belanda itu tahu dari manuskrip. Manuskrip kuno yang ada di Indonesia. Nah, manuskrip-manuskrip inilah yang harus kita dapat. Tapi ternyata manuskrip ini tersimpan di negara Belanda di sana. Banyak sekali manuskrip-manuskrip kita yang disimpan di Leiden di sana. Teman-teman. Nah, bisakah kita kembali mempelajari itu? Untuk mengambil manuskrip lalu kita pelajari, sepertinya sulit. Karena Belanda pun pasti mempertahankan. Dan kita pun belum tentu bisa membaca manuskrip tersebut.
Karena biasanya manuskrip tersebut itu multi tafsir. Nah, kita tadi sudah membahas drone yang kabur, lalu drone tersebut menangkap yang namanya probe. Probe itu keluar dari portal, dan ternyata di planet ini banyak sekali portal. Dan mampukah kita sekarang meneliti portal dan semua yang keluar di portal itu, dan bahkan yang lebih penting, apakah kita bisa mempergunakan portal tersebut? Seperti pesawat ini. Pesawat ini dia biasa menggunakan portal kemana-mana. Nah, seperti ini. Dia menghilang, kemudian muncul di mana? Dia menghilang, kemudian muncul sudah di belahan tempat yang berbeda. Nah, ini sekilas mengenai portal, sekilas mengenai yang namanya probe,